Air Mata dan Nyawa Rakyat Jelata, oleh Ubedillah Badrun, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta. Di tengah hiruk-pikuk pemilu tahun 2024 yang penuh gimmick dan dramaturgi, ada baiknya beri ruang dan sedikit waktu untuk merenung. Sebab sesungguhnya merenung adalah jendela batin untuk memetakan problem, anomali dan paradoks dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan kebangsaan kita. Ada banyak problem sosial yang menggambarkan fenomena paradoks. Misalnya ada entitas sosial yang serba kecukupan dan berlebihan. Di saat yang sama, ada entitas sosial lainnya yang hidup serba kekurangan. Dalam situasi itu, kita memerlukan kepekaan untuk merespon dan peduli. Apalagi ketika institusi negara telah abai terhadap mereka yang menderita, mereka yang kesepian, derita dan kematian dalam sepi. Hidup dalam situasi sosial ekonomi yang terbatas, bukan karena tidak mau bekerja, tetapi karena pekerjaan tak bisa memberi kesejahteraan, bahkan seringkali diputus sepihak oleh mereka yang berkuasa. Tidak lagi berada dalam keramaian bisingnya mesin pabrik, dan hiruk-pikuk para pekerja, dia telah menjadi sepi. Seperti tidak ada lagi harapan. Tak ada tempat sesama untuk bergantung, baik kepada keluarga atau saudara yang kondisinya ternyata juga tak jauh berbeda. Tidak ada jalan lain kecuali jalan sunyi, sepi dan air mata. Dalam situasi beban ekonomi yang berat dan hidup sosial yang sepi, seringkali menjadi faktor untuk memilih jalan pintas mengakhiri hidup atau bunuh diri. Tidak banyak di antara kita yang membuka ruang batin untuk melihat data dan fakta sosial tentang semakin banyaknya masyarakat yang memilih mengakhiri hidup secara tragis itu. Faktanya, data angka bunuh diri di Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini, jumlahnya melonjak naik sangat drastis. Pada tahun 2021, ada 629 kasus bunuh diri. Tahun 2022, terdapat 902 kasus bunuh diri, dan tahun 2023, ada 1.214 kasus bunuh diri. Dikutip dari Puskinas Polri, tahun 2023. Grafiknya naik. Mayoritas kasus bunuh diri dilakukan karena beban ekonomi yang berat. Fakta menyayat hati. Mungkin Anda dan kita semua masih ingat dengan Kristianto Billy 27 tahun. Pemuda Kasongan Kalimantan Tengah yang gantung diri di kamar rumahnya pada malam tahun 2022, 2 tahun setelah Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker diprotes dan disahkan secara terburu-buru oleh DPR saat itu, tahun 2020. Kisahnya mengiris hati, sebab dia bunuh diri karena tidak terima dirinya terkena pemutusan hubungan kerja PHK atau diberhentikan dari pekerjaannya secara sepihak. Padahal pagi harinya baru saja dia bercerita kepada pamannya tentang kondisi ekonominya yang berat karena telah di PHK. Sehari kemudian di daerah dan tahun yang sama, kisah menyayat hati itu terjadi lagi. Namanya Leno P. Jinu, 49 tahun. Yang setiap pagi bekerja menjala ikan, ditemukan gantung diri di pinggir sungai. Ia bunuh diri di tengah kondisi ekonominya yang sulit, sembari merawat istrinya yang terkena kanker kista. Tragedi bunuh diri juga terjadi lagi, kali ini, satu keluarga di Malang, Jawa Timur. Terjadi pada tahun 2023, dalam insiden tersebut, seorang ayah tewas bersama istri dan satu anaknya yang berusia 13 tahun. Sebelum mengakhiri hidup, sang ayah yang menghadapi masalah ekonomi dan banyak utang menulis pesan. Kakak jaga diri, papa mama, adik pergi dulu, nurut tutikun, tante, dan om. Belajar yang baik, love you kakak, pesan sang ayah bernama Wahab. Kepada anak pertamanya yang masih hidup, dengan derai air mata sang anak membacanya. Tragedi kematian keluarga terjadi kembali. 4 anak usia dini di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Gang Roman, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Desember tahun 2023. Juga telah meninggalkan duka mendalam. Bermula ketika sang ayah P dan istrinya D tidak lagi bekerja, hingga mengalami problem ekonomi serius. Sejak itu, sejumlah permasalahan muncul, hingga berujung kematian 4 anaknya, yang berusia 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Beban ekonomi yang berat dan problem keluarga membuatnya kehilangan rasionalitas, hingga mengakhiri hidup anak-anaknya yang masih balita. Awal Januari tahun 2024, MJ 31 tahun, warga Musi Banyuasin, Sumatera Selatan,
ditemukan gantung diri tepat di tempat pencucian mobil. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Anak muda itu diketahui baru saja sehari bekerja di bengkel cucian mobil car wash di kota Jambi. Dia bunuh diri karena beban ekonomi yang juga berat. Disusul kemudian masalah rumah tangganya, faktor ekonomi dan tiadanya solidaritas organik. Sosiolog Emil Durkheim tahun 1858 sampai tahun 1917 dalam bukunya berjudul Suicide tahun 1897 mengemukakan bahwa salah satu tipe bunuh diri adalah bunuh diri anomik, yaitu suatu praktik bunuh diri akibat kegagalan pembangunan ekonomi dan pembagian kerja yang tak mampu menghasilkan solidaritas organik, kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi antara kaya dan miskin, banyaknya kelompok ekonomi rentan, dan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur perilaku. Oleh Emil Durkheim, keadaan ini disebut anomi. Dari keadaan anomi inilah muncul segala bentuk perilaku menyimpan, dan yang paling menonjol adalah tindakan bunuh diri. Faktanya di Indonesia, kesenjangan sosial ekonomi masih terus menganga. Kelas menengah rentan aspiring middle class, angkanya mencapai lebih dari 115 juta. Dikutip dari World Bank tahun 2023. Secara sistemik, ini bisa dilihat sebagai fakta persoalan serius pembangunan di Indonesia. Situasi rentan ini dampak sosialnya sampai ke ranah psikologi sosial yang berat diderita masyarakat. Ada penderitaan sosial ekonomi yang berat, yang menyebabkan seseorang mengakhiri hidupnya. Episode besar dan air mata darah. Kisah tragis Christian Tubili dan Leno Beginu di Kalimantan. Keluarga Wahab di Malang. Keluarga Panca di Jakarta Selatan. Kisah MG di Jambi dan kisah derita lainnya yang tak bisa diceritakan adalah air mata dan nyawa rakyat jelata yang menjerit di tengah keramaian elit berebut kekuasaan. Keramaian elit mengabaikan moralitas dan konstitusi. Bahkan ada yang berpesta menumpuk kekayaan karena privilege sebagai keluarga penguasa. Ya, air mata dan nyawa rakyat jelata masih sering diabaikan dalam hiruk-pikuk politik. Rakyat jelata masih terus menjerit, berharap ada episode besar yang membawanya pada kemakmuran. Di manakah tuan episode besar itu? Apakah harus menunggu air mata darah kembali menetes?